Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa murabbina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan yang luar biasa yang kita rasakan sampai saat ini. Kenikmatan sehat dan kesempatan, tentunya kita pergunakan sehat ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita semua. Marilah kita optimalkan kesempatan ini, kesempatan bulan Ramadan ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kenikmatan yang teristimewa adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Walaupun harus sering-sering kita tanyakan pada diri kita, betulkah iman dan Islam ini melahirkan kenikmatan? Betulkah saum kita, sujud kita, qiyam kita, tilawah kita, sedekah yang kita keluarkan, bahkan kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah itu semua melahirkan kenikmatan? Kalau kita belum merasakan kenikmatan, marilah kita betul-betul rasakan, kita tingkatkan sampai perjuangan kita, ibadah kita, saum kita rasakan betul-betul nikmat. Ya, yang namanya nikmat itu bagaimana kita merasakan rasa yang begitu sahdu ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi berkaitan dengan pahala orang yang berpuasa. Saya teringat ada satu hadis Nabi. Dalam penggalannya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-saumuli wa ana ajibi." Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yang menarik adalah puasa itu untukku, kata Allah. Apakah ibadah-ibadah yang lain bukan untuk Allah? Sudah barang tentu untuk Allah. Ibadah yang lain pun juga ketika kita niatkan, ketika kita melaksanakannya dengan ikhlas, pasti untuk Allah. Tapi ketika bicara saum, ini seakan-akan memang secara khusus disebut bahwa puasa ini untukku, kata Allah. Mengapa demikian? Karena memang puasa ini satu ibadah yang tersembunyi. Satu ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah yang lain. Contohnya sholat, bisa jadi sholat itu bisa dilihat oleh orang lain. Sedekah juga begitu. Ataupun hal-hal yang lain. Tapi kalau ibadah puasa, seseorang bisa ngaku berpuasa, tapi hanya Allah yang tahu apakah dirinya puasa atau tidak. Atau bisa jadi tampilannya seperti seakan-akan orang berpuasa, padahal dia sesungguhnya nggak berpuasa. Nah, yang menarik adalah aku sendiri yang akan membalas. Artinya, kalau ibadah-ibadah yang lain bisa jadi pahalanya disebut angkanya. Sebagai salah satu contoh, ketika sholat berjamaah bagi seorang laki-laki di masjid, misalkan, ada angka yang disebut dengan 27 derajat. Tetapi kalau puasa, bisa jadi lebih dari itu semua pahala. Bahkan ada yang angka yang dilipat gandakan, bisa jadi 70 kali lipat amal-amalan yang lain. Tapi puasa, aku sendiri, kata Allah, yang akan membalasnya. Artinya, bisa jadi puasa itu pahalanya tak terhingga balasannya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu demi waktu keistimewaan bulan Ramadan ini, sehingga kita mengisinya pun juga dengan cara istimewa. Ketika kita sahur, kita tahu bahwa sahur itu ada keberkahan di situ, dan yang sudah pasti tentunya ada pahala. Maka kita manfaatkan betul. Oleh karena itu, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi melalui hari-hari berpuasa, kita optimalkan puasa ini, pahalanya tak terhingga. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.